Niatnya malam pertama malah digerebek. Setelah mengucapkan salam, Sam masuk ke rumahnya. Pak Inem sedang menonton sinetron favoritnya Ikatan Cinta. Sesekali anaknya Sam itu mengomeli tokoh yang ada di televisi. Padahal sinetron itu sudah sangat bisa ditebak alurnya. Tetapi masih saja banyak yang suka menonton. Baru pulang Sam? Tanya Pak Inem. Pasalnya ini sudah jam 9 malam. Tetapi Sam baru saja pulang. Iya mak, sekalian menunggu Isya. Nunggu Isya apa ketiduran di masjid? Nunggu Isya sampai ketiduran di masjid mak. Sam terkekeh karena Painam bisa menebaknya. Dia melepaskan pecinya kemudian dia duduk di samping emaknya. Mak Sam kok takut masuk ke kamar ya? Boleh tidur di kamar emak. Lagi berantem sama Starla. Sam menggeleng. Enggak mak, Sam takut kehilangan sesuatu yang selama ini kujaga. Aina memutar bola matanya malas. Bukannya kamu sudah enggak melakukannya sejak tadi pagi. Sumpah demi apapun mak, Sam dijebak. Sam tidak melakukannya. Sam bersikeras menjelaskan kepada emaknya tentang kejadian tadi pagi. Tetapi Pak Inem sulit mempercayainya. Semua bukti mengarah kepada anaknya dan mereka juga sudah dinikahkan. Painam cukup lega karena tidak perlu melamar anak orang, apalagi keadaan ekonominya sedang tidak baik-baik. BBM naik hingga membuat semua bahan makanan serta sembako menjadi naik. Painam yang berjualan makanan matang pun terpaksa harus menaikkan harga jika ingin menaiki keuangannya. Tetapi jika memang tidak memungkinkan, dia bisa gulung tikar. Sudah sana tidur, udah jam 9 malam. Jangan lupa kalau mau bikin anak berdoa dulu. Perintah Painam kemudian mematikan televisi. Sam tidak lekas masuk ke kamar. Dia menemui binatang peliharaannya. Kemudian menyalakan musik untuk terapi burung-burungnya. Dia juga memastikan air dan pakan yang cukup. Meski di malam hari burung tidak makan. Setelah dirasa semuanya sudah aman, Sam lekas mengunci pintu rumah karena emaknya sudah tidak ada. Sam berjalan mondar-mandir sambil menghitung jumlah kancingnya. Masuk tidak, masuk tidak, masuk tidak. Alhamdulillah tidak masuk. Tapi di dalam Starla gimana? Batin Sam, dia memilih tidur di sofa dan menghidupkan televisi. Tetapi dia tidak fokus melihat apalagi mendengarkan apa yang dia tonton. Bayangan Starla ketika hanya memakai handuk selalu membayangi Sam. Dia rasa ingin menghindari tapi batinnya meronta-ronta. Akhirnya Sam masuk ke kamar. Dilihatnya Starla yang sudah tertidur pulas tanpa mengenakan selimut. Dia kesal dengan wanita itu, tetapi entah mengapa dia juga tidak bisa menolak pesonanya. Dia yang menjadi korban dan harus bertanggung jawab atas apa yang tidak dia lakukan. Sam melepas baju kokonya dan mengganti kaos oblong. Dia juga melepaskan sarungnya hingga tersisa celana kolor. Dia menyelimuti tubuh Starla yang terekspos sebelum akhirnya ikut merebahkan diri di samping Starla. Ya Allah, dia halal bagiku, tetapi aku tidak punya cukup keberanian untuk menyentuhnya. Perlahan Sam menarik selimut, kemudian mulai menjamah mata. Namun setelah melihat gadis cantik di sampingnya, Sam malah tidak bisa tertidur. Starla terlihat begitu polos, entah apa yang membuatnya bisa diasingkan keluarganya. Tangan Sam terlulur hendak menyentuh bibir Starla yang berwarna merah muda. Tetapi tiba-tiba Starla bangun dan menjerit. "Ngapain kamu di sini?" tanya Starla sambil menarik selimutnya. "Aku ini suamimu. Baru tadi pagi kita menikah. Apakah kamu lupa?" tanya Sam. Starla duduk dan menarik selimut supaya menutupi tubuhnya. Dia masih memakai daster milik Painam. "Jangan mendekat. Aku nggak bisa layani kamu malam ini." Sam terkejut mendengar perkataan Starla. Dia tidak berniat untuk meminta jatah sebenarnya. Tetapi sepertinya istrinya menganggap Sam adalah lelaki yang menginginkannya. Muncullah ide jahil dalam otaknya Sam. "Bukankah tadi siang kamu yang
Bukankah tadi siang kamu yang nantangin? Aku nagih malam ini, Sam mengucapkan sambil menahan tawa. Terlihat sekali ketakutan di wajah Starla. Namun hal itu malah membuat Sam semakin ingin menggoda istrinya. Dia yang awalnya ketakutan kini malah berbalik. Segala-galaknya Starla pasti mempunyai sisi lemah dan lembut. Pada dasarnya wanita itu makhluk yang paling rapuh karena dia diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Tadi siang aku bercanda, Sim. Emang kamu yang ngajarin. Aku sampai dipaksa pakai lingari biar wanita itu pergi. Dan kamu berhasil membuatnya pergi. Jadi sekarang kita jadikan. Sim menautkan kedua jari telunjuknya. Tidak, Starla semakin beringsut mundur dan menggelengkan kepala. Aku memang menipumu, Sim. Aku sudah jahat telah membuatmu menikahiku. Tetapi kumohon jangan minta aku melakukannya. Tiba-tiba Starla menangis. Melihat istrinya menangis, Sim menjadi panik. Dia bingung harus melakukan apa. Dia tidak berani menenangkan gadis itu. Dia pun tidak tahu cara menenangkan gadis yang menangis. Sam meminta Starla untuk diam. Tetapi bukannya berhenti, Starla malah semakin menjadi-jadi. Diam, nanti emak bangun. Biarin, aku mau tidur aja sama emak. Starla beranjak berdiri tetapi ditahan sama Sam. Sam memeluk Starla dari belakang saat istrinya sudah mencapai pintu. Untuk pertama kalinya, Sam memeluk seorang gadis hingga membuat sebuah getaran aneh di hatinya. Jantungnya bergedup kencang seolah sedang ada dangdutan. Lepasin, aku nggak akan ngelepasin kamu malam ini. Aku nggak bisa melayani kamu, Sam. Aku tahu aku bakalan dilaknat sama malaikat. Tetapi aku akan lebih berdosa jika menuruti kemauanmu. Ucapan Starla membuat Sam mengenyitkan dahi. Maksud kamu apa? Aku datang bulan tadi pagi, jawab Starla dengan polosnya. Sam jadi teringat dengan noda darah di baju Starla tadi pagi. Jadi noda darah tadi pagi itu? Iya, aku mens, makanya bajingan itu ninggalin aku di mobil. Alhamdulillah. Dilepasin, jangan cium orang sembarangan. Tanpa sadar, Sam mencium ujung kepala Starla. Dia tersenyum senang mendengar jika istrinya belum ternoda. Jadi kamu masih perawan? Tanya Sam tanpa disaring. Starla menggeleng. Aku tidak tahu. Dia melepaskan diri dari Sam karena tubuhnya merasa kepanasan. Karena terbungkus selimut cukup lama. Mendadak raut wajah Sam berubah. Dia pikir Starla masih suci karena tadi pagi kedatangan tamu bulanan. Namun dia juga tidak tahu jika Starla sudah pernah melakukannya dengan orang lain atau tidak. Dia tidak tahu latar belakang istrinya seperti apa. Tetapi dari kelakuannya tadi dapat ditebak jika Starla bukan gadis murahan. Kamu sudah pernah melakukannya dengan pacarmu? Melakukan apa? Yang jelas kalau bertanya. Hubungan suami istri, jawab Sam. Gila kamu? Ya belumlah. Papa nggak ngizinin aku pacaran. Sekalinya backstreet, malah ditipu. Starla kembali teringat dengan pacarnya. Raja adalah pacar pertamanya. Bukankah cinta pertama itu sulit untuk dilupakan? Beberapa kali Raja mengajaknya ke sebuah apartemen. Tapi Starla selalu menolak jika Raja menginginkan tubuhnya. Aku masih kuliah, aku tidak mau hamil duluan, ucap Starla setiap kali Raja merayu. Aku akan menikahimu setelah kita lulus. Raja selalu membual supaya Starla mau melakukannya. Starla memang tidak pernah mau menuruti keinginan kekasihnya. Tetapi janji manis Raja membuatnya terbawa perasaan. Hingga sekarang dia masih berharap Raja datang dan meminta maaf. Dia masih belum move on meski Raja benar-benar mengkhianatinya. Sekarang sudah ada aku, meski aku belum menjadi suami yang baik, aku akan selalu menjagamu. Sam kembali memeluk Starla meski istrinya memberontak. Lepasin, panas tahu. Buka aja bajunya biar adem. Sam mengedipkan sebelah matanya. Sam, Starla ngapain teriak-teriak? Kamu jangan kasar sama dia. Paina mengetuk pintu kamar Sam dari luar.
Beruntung dia menguncinya sehingga emaknya tidak bisa masuk seenaknya.